Xiaomi, kenapa kamu datang sendiri ke rapat orang tua? Di mana ayah ibumu? Aku. Saya, jangan ajak dia bicara. Dia cuma anak yatim tak diurus, tidak punya orang tua. Kamu bohong. Aku punya ayah. Kita orang tua di sini. Semua tak. Ayah anak ini di penjara. Menurutku, Nanti kalau besar, pasti seperti ayahnya. Jadi penjahat di masyarakat. Iya kan? Jangan hina aku. Anak kecil, berani melawan orang dewasa? Kalian semua lihat ya. Usianya masih kecil, sudah berani melawan. Kamu ini jelas, tidak dididik orang tua. Hari ini harus kuajar. kemari. Beronci, apa yang kalian lakukan? Xiaomi. Guru sudah menunggu 10 menit. Bukannya katamu, ayahmu pasti datang? Guru paling benci. Anak yang sebenarnya bagaimana? Bulletin Guru. Aku tidak bohong. Ayah pasti akan datang. Dasar anak kecil, kami tidak punya waktu untuk menunggumu. Waktu kami sangat berharga, kau tahu? Baik, Kalau begitu guru. akan tunggu 30 menit. Tiga 30 menit sudah lewat. Xiaomi. Kau berani menipu guru. Aku tidak bohong, Bu. Tolong tunggu lagi. Ayah pasti datang. Guru pernah bilang, harus jadi orang yang punya tekad. Bagaimanapun keadaannya, nantilah harus jadi orang yang bermanfaat. Guru tidak pernah menyerah padamu, tapi hari ini kau mengecewakanku. Berdiri di sini dan renungkan kesalahanmu. Bulletin Guru. Tolong beri saya waktu lagi. Ayah pasti akan datang. NAK. Kita sudah membuang terlalu banyak waktu. Kau mengerti? Sudah selesai bicara. 1 menit saya ini. Bernilai jutaan rupiah. Ngapain bicara panjang lebar? Bahkan kalau kita tunggu di sini sampai malam, ayahnya tetap tak akan datang. Benar. Kalau begitu, para orang tua, Mari kita masuk sekarang. Ayo masuk. Xiaomi. Bu Guru baru saja menerima telepon. Dan ada kabar untukmu. Xiaomi. Nenekmu pergi ke tempat yang jauh. Tidak akan kembali. Xiaomi, ada hal-hal yang tak bisa kita kendalikan dalam hidup. Bulletin Guru. Jangan bohongi saya. Nenek sudah meninggal. Kan? Bulletin Guru. Saya tidak sempat menemui nenek terakhir kali. Nenek pernah bilang, suatu hari nanti dia akan meninggal. Tak ada yang bisa menemani selamanya. Bulletin Guru. Sudahlah, jangan lanjutkan. Saya mau pulang. Silakan lanjutkan kerjaan. Saya berbohong. Saya tak punya ayah. Saya lelah. Aku mau pulang. Xiaomi. Director Jiang, ini laporan medis. Semua siswa SD percobaan. Xiaomi. Yao Yao. Ini semua bunga yang Papa tanam untukmu. Kami menantimu pulang. Bunga ini akan memenuhi halaman.
Direktur Jiang. Selamat pagi, Direktur Jiang. Sudah berapa kali saya ingatkan. Bekerjalah lebih hati-hati. Langsung saja. Ada kabar apa? Direktur Jiang, ada kabar tentang Nona kecil di SD Eksperimen Jiangchen. Saya sudah menghubungi kepala sekolah untuk pemeriksaan kesehatan semua murid. Hasil pemeriksaan butuh 3 hari keluar. 3 hari terlalu lama. Saya akan temui kepala sekolah sendiri. Baik. Xiaomi. Xiaomi. Guru sudah mengganti uang sekolahmu selama beberapa semester. Saya mulai tidak sanggup membiayainya. Bukannya katamu. Selama ini papamu yang merawatmu, nilai-nilaimu akhir-akhir ini turun drastis. Guru harap. Di pertemuan orang tua kali ini, kau bisa ajak papamu datang. Bulletin Guru. Papa saya sibuk, dia tidak punya waktu. Kau punya bakat belajar. Guru tidak mau kau mundur. Kali ini, saya harus bertemu papamu. Aku ingin punya papa. Jika aku punya papa, pasti dia pria tampan dan tinggi. NAK. Kau baik-baik saja? Paman ini tampan sekali. Andai dia papaku. Ini dia. Anak ini. Ekspresi matanya mirip. Waktu saya kecil. Jangan-jangan dia. Paman, mau jadi papaku? Jadi ayahmu. Apa maksudmu? Sebentar lagi ada rapat orang tua. Kalau sampai guru dan teman-teman melihatku tidak punya ayah, mereka pasti akan menertawakanku. Aku punya 50 yuan di sini. Bisa sewa kamu 3 hari jadi ayahku? Aku punya urusan penting. Tidak ada waktu menemani bermain peran di sini. Tapi Om, tolonglah bantu aku. Cuma 3 hari. Setelah 3 hari, aku janji tak ganggu lagi. Ini bukan urusanku. Waktuku sangat berharga. Kalau masih mengganggu, aku akan lapor ke gurumu. Tapi Om, kumohon bantu aku. Tolonglah bantu aku. Orang ini kok familiar? Itu Jiang Chen, orang terkaya dunia? Sepertinya iya. Kenapa Bos Jiang mengganggu anak kecil? Bos Jiang, kepala sekolah baru kabari. Hasil tes darah butuh tunggu 3 hari. Sudah. 3 hari ya 3 hari. Cepat berdiri. Rumah seperti itu, layak huni? Rumah ini sudah sempit. Masih taruh banyak botol. Aku tak paham kalian. Bagaimana bisa tinggal di sini? Bukan begitu. Botol bekas ini bisa dijual. Xiaomi bisa makan kenyang. Kalau tidak suka, sekarang juga ku simpan. Jangan merepotkan. Rumah ini cuma kamu? Orang tua mana? Dia yatim piatu. Xiaomi. Kamu keluar dulu sebentar. Xiaomi ini, dulu waktu itu, kutemukan di tepi sungai Desali. Paman, di luar sudah gelap. Sudah kusiapkan selimut dan kasur bersih. Di rumah ini, jarang ada tamu. Xiaomi sangat menyukaimu, menginap semalaman saja. Temani anak ini.
Paman, malam ini dingin. Selimut untukmu. Sudahlah, kamu saja yang pakai. Kamu tidur saja. Kalau kamu berdiri di sini, aku tidak bisa tidur. Yao Yao. Paman, cepatlah masuk dan istirahat. Di luar sangat dingin. Apa kamu mau tidur di sini semalaman? Aku tahu paman tidak menyukaiku, jadi tidak mau mengganggu istirahat paman. Sudah lewat begini, dia mau kemana? Paman dan bibi, sudah selesai minum? Bolehkah aku minta 2 botol ini? Mau botol ini ya? Ayah. Boleh saja. Ambil sendiri sana. 2 bajingan ini. Hei Tai. Nak, kau buta mata ya? Mau kutabrak kau? Kau nyetir gimana sih? Aku nyetir biasa aja. Urusanmu apa? Di sini semua tahu. Dia tidak punya ayah ibu. Paman maafkan. Sudah merepotkan. Aku menolongmu karena secara hukum aku, wali resmimu. Kalau ada masalah padamu, aku yang harus bertanggung jawab. Nenek bilang, ayah bagai gunung besar. Akan melindungi Xiaomi saat bahaya. Asiek, Xiaomi akhirnya punya ayah. Setelah rapat orang tua, aku akan pergi. Paman, ini mahal ya? Ayo kita pergi. Xiaomi tidak mau makan. Aku bawa kamu karena aku lapar. Nanti saat Xiaomi kaya raya, pasti akan membalas budi. Paman juga makan dong. Jangan khawatir, kita takkan bertemu lagi. Nenek, lihat aku, membawa APA? Biar nenek lihat. Dia bawa pulang set, ternyata untuk nenek. Cucu yang baik. Enak. Ini makanan ternak yang pernah nenek makan. Nenek sudah kenyang. Sisanya untuk Xiaomi. Paman, hari ini merepotkanmu. Ini untuk paman. Tidak usah. Kalian saja yang makan. Kata nenek, ayah seperti gunung besar. Akan melindungi Xiaomi saat penting. Bagus sekali, Xiaomi akhirnya punya ayah. Kenapa dia tidur di sini? Paman, sudah bangun? Kamu ini.
Aku tak ingin ganggu paman istirahat. Jadi, Bodoh sekali kamu. Tubuhmu sendiri, bagaimana bisa sekolah kalau sakit? Paman, jangan marah. Aku berangkat sekolah sekarang. Tuan Jiang. Tuan Jiang. Nenek, silakan bicara. PK Jiang. MI. Adalah anak yang baik dan penurut. Aku ini tidak berguna. Aku tak mampu memberinya masa kecil bahagia. Tak juga bisa memberinya kehidupan layak. Apalagi untuk memberinya harapan. Kamu bodoh ya? Tubuhmu milikmu sendiri. Jika sakit, bagaimana bisa sekolah? Punya ayah itu menyenangkan. PK Jiang. Aku tahu. Anda tak menyukainya. Kumohon, tolonglah dia. Walau hanya beri dia merasakan. Sedikit kasih ayah. PK Jiang. Aku. Waktuku. Sudah tidak banyak. Kumohon. Tolong jaga. MI untukku. Halo. Secretly, aku kirim lokasi. Datanglah ke sini. Nenek, aku pulang sekolah. Nenek. Nenek. Paman Jiang. Nenek di mana? Xiaomi. Kamerala. Nenek di mana? Nenek menulis surat untukmu. Paman akan bacakan untukmu. Xiaomi. Nenek sakit. Harus dirawat di rumah sakit besar. Kalau Xiaomi sudah dapat nilai 100, nenek pasti pulang. Apa nenek tidak sayang Xiaomi lagi? Nenek tetap sayang Xiaomi. Nenek hanya pergi ke tempat yang sangat jauh. Tapi Xiaomi ingin cari uang, beli rumah besar untuk nenek. Nenek titip pesan untukmu. Makanlah dengan lahap, hidup dengan baik. Setelah besar nanti, jadilah orang yang berguna. Nenek pasti sangat bangga. Director Jiang, SD Jiangshen. Sampel darah pemeriksaan siswa sudah dikirim ke rumah sakit. Baik. Aku segera ke sana. Paman Jiang, mau kemana? Kaisar digulingkan, orang tuamu. angkat Kaisar Aku Xian, tidak bisa ambil hadir. alih kekuasaan. Akhirnya dibunuh Wang Yun dan Lu Bu. Ada hal lebih penting. Paman. Sudah kukatakan. Ada hal lebih penting. Paman tunggu sebentar. Paman, di luar agak dingin. Jangan sampai paman sakit. Paman. Ada hal lain? Tidak. Ayah juga tidak mau Xiaomi. Censored.
batu. Gunting. Curtis. Xiaomi, kenapa kamu datang sendiri ke rapat orang tua? Di mana ayah ibumu? Aku. Saya, jangan ajak dia bicara. Dia cuma anak yatim tak diurus, tidak punya orang tua. Kamu bohong. Aku punya ayah. Kita orang tua di sini. Semua tak. Ayah anak ini di penjara. Menurutku, Nanti kalau besar, pasti seperti ayahnya. Jadi penjahat di masyarakat. Iya kan? Jangan hina aku. Anak kecil, berani melawan orang dewasa? Kalian semua lihat ya. Usianya masih kecil, sudah berani melawan. Kamu ini jelas, tidak dididik orang tua. Hari ini harus kuajar. kemari. Beranti. Apa yang kalian lakukan? Xiaomi. Guru sudah menunggu 10 menit. Bukannya katamu, ayahmu pasti datang? Guru paling benci. Anak yang sebenarnya bagaimana? Bulletin Guru. Aku tidak bohong. Ayah pasti akan datang. Dasar anak kecil, kami tidak punya waktu untuk menunggumu. Waktu kami sangat berharga, kau tahu? Baik, Kalau begitu guru. akan tunggu 30 menit. "30 menit sudah lewat. Xiaomi. Kau berani menipu guru. Aku tidak bohong, Bu. Tolong tunggu lagi. Ayah pasti datang. Guru pernah bilang, harus jadi orang yang punya tekad. Bagaimanapun keadaannya, nantilah harus jadi orang yang bermanfaat. Guru tidak pernah menyerah padamu, tapi hari ini kau mengecewakanku. Berdiri di sini dan renungkan kesalahanmu. Bulletin Guru. Tolong beri saya waktu lagi. Ayah pasti akan datang. NAK. Kita sudah membuang terlalu banyak waktu. Kau mengerti? Sudah selesai bicara. 1 menit saya ini. Bernilai jutaan rupiah. Ngapain bicara panjang lebar? Bahkan kalau kita tunggu di sini sampai malam, ayahnya tetap tak akan datang. Benar. Kalau begitu, para orang tua, Mari kita masuk sekarang. Ayo masuk. Xiaomi. Bu Guru baru saja menerima telepon. Dan ada kabar untukmu. Xiaomi. Nenekmu pergi ke tempat yang jauh. Tidak akan kembali. Xiaomi, ada hal-hal yang tak bisa kita kendalikan dalam hidup. Bulletin Guru. Jangan bohongi saya. Nenek sudah meninggal. Kan? Bulletin Guru. Saya tidak sempat menemui nenek terakhir kali. Nenek pernah bilang, suatu hari nanti dia akan meninggal. Tak ada yang bisa menemani selamanya. Bulletin Guru. Sudahlah, jangan lanjutkan. Saya mau pulang. Silakan lanjutkan kerjaan. Saya berbohong. Saya tak punya ayah. Saya lelah. Aku mau pulang. Xiaomi. Director Jiang, ini laporan medis. Semua siswa SD percobaan. Xiaomi. Xiaomi. Selamat datang para orang tua. Tumbuh kembang anak.
Perlu kerjasama orang tua sekolah, bekerja sama, Dala Mujian kali ini. yang biasanya ranking atas, Siswa Xiaomi. ranking terakhir di kelas. Serius menghambat kemajuan kelas. Sok gaya. Nilai anakmu, tapi malah ranking bontot. Daripada sibuk gaya, mending perhatikan anak sendiri. Tugas utama siswa, ya belajar. Ayah Xiaomi. Sebagai orang tua, silakan bicara di depan. Saya. Bapak Jiang, Aku hanya minta, tolong dia. meski hanya sedikit saja, Rasakan. kasih sayang ayah. Saya. Ayah Xiaomi. Mungkin banyak orang tua belum pernah bertemu saya. Hari ini diundang, hadir di pertemuan orang tua, merasa terhormat. Sekaligus gugup. Lewat kesempatan ini, ingin menyampaikan, Xiaomi kurang pintar. Menjadi beban kelas. Di sini, saya minta maaf. Sudah, jangan bertele-tele. Anakmu ranking terakhir, menghambat kelas. Ini bukti kegagalanmu. Nilai akademik bukanlah satu-satunya tolok ukur kualitas manusia. Bodoh akademik bukan berarti jahat. Nilai rendah bukan tak mampu. Lebih penting perhatikan karakter anak, nilai kehidupan, dan kecerdasan emosional saat terjun ke masyarakat. Inilah faktor terpenting. Pinter academic. Berkarya untuk negara. Tak pinter academic. Tetaplah anak berbakti. Jika dia benar ayahku, pasti menyenangkan. ITU. Sebenarnya aku Aku mengerti. Aku bisa melihatnya. Sebenarnya, neneknya meninggal. Pasti sangat berat baginya. Mi, maafkan kami. Kami dulu sering membulimu. Kami benar-benar tidak tahu. Nenekmu sudah tiada. Terima kasih. Tapi nenek melarangku makan permen. Katanya merusak gizi. Terima kasih temani aku ke pertemuan orang tua. Sekarang pertemuannya sudah selesai. Kamu boleh pulang. Lalu kamu mau kemana nanti? Aku bisa pulang sendiri. Kalau gitu, aku pulang dulu. Untuk membereskan barang. Besok aku jemput kamu. Aduh, mi kita semakin tinggi ya. Nanti, Pasti lebih tinggi dari nenek. enak. Ini yang pernah dimakan nenek. Paling enak di dunia. Nenek sudah kenyang. Sisanya untuk mi. Nek. Director Jiang, data yang saya kumpulkan. Semua ada di sini. Senua keluarga, ini berkecukupan, dan belum punya anak. Director Jiang, apa Bapak sedang tidak enak badan? Saya sudah pesankan iga sapi. Sebentar lagi diantar. Bukan. Paman, sepet lamakan. Setiap hari hanya makan ini? Bagaimana bisa makan ini? Gone Ada Air.
Ini dibeli nenek untukku. Paman cepatlah makan. Semua ini tidak cocok. Saya mau keluarga yang tulus menyayangi Xiaomi. Nenek Xiaomi baru meninggal. Dia masih sangat sensitif. Yang dia butuhkan sekarang adalah kasih sayang. Saya kasih 2 hari. Harus temukan keluarga yang cocok untuk mengadopsi Xiaomi. Biaya semua saya tanggung. Baik, Direktur Jiang. Saya tidak mau makan, tidak nafsu. Kakak ipar. Kenapa kalian datang? Jiang Chen. Aku mohon, tolong selamatkan Fan. Dia kena leukemia. Biaya operasi 800 juta. Usaha kakakmu sedang sulit. Aku mohon, kakak ipar mohon, tolong selamatkan Fan. Kakak. Cepatlah bangun. Malam ini, saya akan surat Xiaoli. Transfer 1 juta ke rekeningmu. Terima kasih. Terima kasih Xiao Shen. Nanti kalau usaha pulih, aku akan kembalikan 1000 kali lipat. Kalau begitu, kami pergi dulu. Oh iya, kakak ipar, saya sedang cari keluarga adopsi. Anak itu sangat memprihatinkan, tidak tega menyerahkan ke orang. Jika kalian bersedia mengadopsinya, saya akan tanggung semua kebutuhan kalian. Baiklah. Baik, besok saya akan antar dia ke rumah kalian. Nenek, Xiaomi pasti akan makan dengan lahap, hidup dengan baik, tidak membuatmu khawatir. Di sana jangan lupa, pakai baju hangat, minum obat teratur, harus. Ingat untuk merindukan Xiaomi. Baru sebentar saja sudah tidak kenal? Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Paman, bolehkah aku tidak masak? Xiaomi, Paman akan sering menjengukmu. Kamu harus belajar mandiri. Nenek juga melihatmu dari surga. Nenek. Sudah datang. Kakyu. Dia ini, agak pemalu. Tidak apa. Nanti, pelan-pelan akan terbiasa. Xiao Chen, kamu ini, tidak mau makan dulu? Masih ada urusan kantor, aku pulang dulu. Baiklah. Xiaomi. Ke depan, harus jadi anak penurut. Mengerti? Paman. Apa Paman masih akan datang? Xiaomi. Pamit ke Paman. Selamat tinggal Paman. Kita pergi. Xiaomi, belum makan ya? Kebetulan makanan sudah siap. Katakan mau makan. Bawa barang rongsokan untuk apa? Berikan ke sini. Ini bukan rongsokan. Ini baju nenekku. Nenekku sudah meninggal. Sudah, makanlah. Xiaomi. Kenapa cuma makan nasi, tidak makan daging, makan? Benar. Dagingnya untuk kakak. Aku kenyang cuma makan nasi. Sudah kenyang.
Dr. Lin. Beberapa waktu lalu, kami di SD percobaan melakukan tes kesehatan. Sumsum tulang salah satu anak. Cocok dengan Fan-Fan, cocok sempurna. Jika bisa bekerja sama, Fan-Fan bisa sembuh. Nenek, tenang saja. Paman dan bibi sangat baik padaku. Xiaomi sudah punya rumah. Xiaomi. Di mana dia? Ini. Jangan-jangan dia pergi? Kita tidak boleh biarkan dia pergi. Katanya dia pergi, lalu bagaimana dengan penyakit Fan-Fan? Hari transplantasi Sum-Sum Fan-Fan. Tinggal beberapa hari lagi. Bagaimanapun caranya, kita harus bawa dia kembali. Cari di mana saja. Paman, bibi, sudah bangun? Ayah, ibu, kalian harus coba masakan adik. Benar-benar enak. Aku baru saja makan setengah piring. Serius? Fan-Fan mulai mau makan. Fan-Fan, kamu sudah makan? Fan-Fan sudah makan. Ayah makan. Sayang, Ada apa? siapa yang taruh foto almar di rumah ini benar-benar sial. Xiaomi, ini semua barangmu ya? Xiaomi, aku sudah siapkan kamarmu sendiri. Kenapa tidak mau ke kamar, malah bawa barang sial ini ke ruang tamu? Bukan begitu. Aku takut mengotori kasur yang bersih ini. Kalau paman bibi tidak suka, sekarang juga aku simpan. Siapa yang foto almarhum di rumah? Suruh buang ini. Aku suruh kamu buang itu. Paman, bibi, benar-benar tidak boleh dibuang. Tidak bisa dibuang. Kenapa tidak boleh dibuang? Rumah kami tidak seperti rumahmu, yang seenaknya saja. Nenekmu sudah meninggal. Untuk apa kamu simpan? Kamu tidak takut mimpi buruk? Aku peringatkan ya. Buang barang ini, atau aku yang buang sendiri. Bibi, ini peninggalan nenekku, satu-satunya kenangan. Nenek yang membesarkanku, kebaikan nenek, takkan kulupakan seumur hidup. Aku bisa masak, bisa bekerja, asalkan bisa menyimpan barang-barang nenekku. Apa saja akan kulakukan, apapun syaratnya. Kamu bisa apa? Bibi, kumohon, jangan injak foto nenekku. Aduh. Xiaomi, kalau kamu mau simpan foto sial ini, bisa saja. TAPI. Kamu harus terima syaratku. Yao Yao. Director Jiang, dokumennya belum ditandatangani. Kenapa ada tambahan juta? Ini tagihan dari kakakmu, yang dikirim pagi tadi. Katanya untuk biaya, anak angkat Xiaomi, pengeluaran Xiaomi cukup besar. Sebagian besar untuk pengobatan adik Fan-Fan. Jadi totalnya lebih besar dari sebelumnya. Anak kecil bisa habiskan berapa? Kebetulan sudah beberapa hari tak kunjungi Xiaomi. Aku mau keluar dulu, hari ini tidak mau menerima tamu. Mi. Banggan. Paman Jiang Chenmu baru menelepon akan datang. Ayo. Ini hadiah dari paman untuk... Katakan yang sebenarnya, paman dan bibi, apakah memperlakukanmu baik?
Mi, kalau paman dan bibi tidak baik, nanti saat paman Jiang Chen datang, pasti akan mengadukan. Masa sih? Bibi tidak hanya menyimpan barang nenekku, juga membelikan sepatu dan baju baru. Mi, situasi rumah bibi sudah kamu tahu. Pengeluaran kami untukmu sangat besar. Sangat besar. Makanya, sudah datang. Kebetulan, saya akan duduk. Makanlah. Mi. Ayo. Makan yang banyak ya. Kok Mi terlihat? Baru beberapa hari, sudah kurusan. Masa sih? Lihat tiap hari di sini. Makan enak terus. Tak pernah kekurangan. Furaza miannya. Rindu neneknya. Ayah. Mi tidak mau makan. Makanan enak ingin disimpan untuk nenek. Anak ini sanggup berbakti. Mi, kemarilah. Ikut paman. Mi, jujurlah padaku. Apakah mereka mengganggumu? Tidak, paman dan bibi baik padaku. Ini tidak sengaja terjadi. Paman, boleh pulang ke rumahku? Selama di sini, tidak bahagia ya? Mi, kondisi rumah bibi sudah kamu tahu. Pengeluaran untukmu sangat besar. Bukan begitu. Hanya aku lihat rumah paman dan bibi keadaannya sulit. Setiap hari mereka keluarkan banyak. Kurasa aku hanya menjadi beban. Kakak kepar. Akhir-akhir ini, Xiaomi pasti merepotkan kalian dengan berbagai urusan. Mohon dimaklumi ya. Nggak merepotkan kok. Di kartu ini ada 1 juta. Cukup untuk pengobatan Fan-Fan. Aku bisa siapkan jet pribadi untuk ke luar negeri. Tapi uang di kartu ini bukan cuma untuk Fan-Fan. Aku tahu pengeluaran kalian besar, tapi kuharap saat aku datang lagi nanti, kalian sudah bisa. Kakak paham. Tenang saja adik. Kamu serahkan Xiaomi ke kami berdua. Kakak dan kakak ipar pasti menjaga baik-baik. Tenang ya. Tenang. Juta. Pulang tidur yuk. Anak baik. Yang manis ya. Ted. Aku bantu ya. Nggak usah. Hari ini Xiaomi nggak masak. Duduk manis aja ya. Ayah. Kakak, kok hari ini kakak kelihatan senang? Kata mama, leukemiaku bisa disembuhkan. Sudah ketukan donor sumsum tulang yang cocok. Leukemia. Itu penyakit yang bisa mematikan itu. Oh, berarti kakak bakal sembuh ya? Iya. El, makan yuk. Tante, kok hari ini tante masak banyak banget? Ada acara khusus ya? Ini, tante masak khusus untukmu. Hari ini Xiaomi harus makan kenyang ya. Ok? Tante, ini Xiaomi. Apakah aku berbuat salah hingga membuatmu tidak senang? Aku tahu, tante tidak suka ada foto nenek di rumah. Xiaomi boleh bawa pergi.
beberapa hari ini aku sudah merepotkan kalian. Nanti kalau Xiaomi sudah kerja, pasti akan membalas kebaikanmu. Xiaomi, Tante Tahu, kamu anak yang baik. Tante akhir-akhir ini terlalu keras padamu. Sebenarnya Tante hanya ingin kamu mengerti seperti apa rasanya punya keluarga sejati. Pasti Tante sudah melukai perasaanmu, benar kan? Tidak, Tante sangat baik padaku, membuatku merasakan kehangatan keluarga. Tante jujur padamu, Kak Fan Fan, kena leukemia. Tinggal 3 hari lagi. Kalau tak ada yang mau menyumbangkan sumsum untuknya, dia akan segera meninggalkan dunia ini. Xiaomi, kami tak ingin kehilangan Fan Fan. Tante tak pernah pelit padamu. Tante Tahu, kamu anak yang tahu membalas budi. Tante mohon padamu, tolong selamatkan Fan Fan ya. Tante rela berlutut padamu. Xiaomi. Yeah. Dr. Lin, orang yang mau donor sumsum, sudah kami temukan. Sekarang bisa langsung lakukan tes sumsum tulang. Nona Su, saya paham keinginanmu menyelamatkan anak, tapi perlu persetujuan wali hukumnya dulu. Bukannya dulu bilang, kalau begitu ada pendonor, operasi bisa langsung jalan? Tidak semudah itu, harus sesuai prosedur. Waktu Fan Fan memang mepet, tapi aturan harus tetap jalan. Sudah jelas sekarang. Kalian semua penipu. Xiaomi, Tante Mohan, Tante tak bisa kehilangan Fan Fan. Tolong bantu Tante ya. Nenek pernah bilang, harus tahu membalas budi. Sekarang saatnya, aku membalas kebaikan. Dokter, tolong hentikan argumen. Mereka waliku. Aku rela donor sumsum. Segera lakukan operasi. Operasi sudah dimulai? Siap memulai. Tapi, dalam proses pengambilan sumsum tulang, kami menemukan bahwa golongan darah Xiaomi sangat mirip dengan Tian Zhongchen. Apa? Kalian tidak salah? Golongan darah TN Jiang sangat langka. Apakah kalian sudah memeriksa? Later belakang anak ini? Xiaomi anak yatim yang tinggal dengan neneknya. Karena kemiskinan, dia selalu absen pemeriksaan kesehatan. Director Zhang, dalam proses penggambalan sumsum tulang, kami menemukan anak bernama Xiaomi Yang. Golongan darahnya cocok dengan bapak. Dr. Lin. Dr. Lin. Dr. Lin, operasinya lancar? Anak saya tidak akan. Kenapa kan? Kami menolak melakukan operasi ini. Xiaomi ini mungkin ada hubungan dengan... Tidak bisa dilakukan. Di rumah sakit keluarga Jiang, tugasmu adalah menyelamatkan nyawa. Kamu membatalkan. Di menit terakhir, maksudnya... Tahukah kamu sudah berapa lama kami menunggu untuk mendapatkan sumsum yang cocok? Sekarang bilang tidak bisa. Maaf Tian. Zhang, operasi ini benar-benar tidak bisa dilakukan. Dengar baik-baik, Zhang Shen adik saya, Fan Fan keponakannya. Saya perintahkan, lakukan operasi ini dengan standar tertinggi. Saya tanya terakhir bisa atau tidak? Tidak. Baik, kamu tidak bisa, masih banyak dokter lain. Dr. Zhang. Nyonya Su. Pergi. Tahukah kalian hubungan Direktur Jiang dan Xiaomi? Ini kelakuan sembrono, melawan keinginannya. Diam. Jika tidak mau dipecat, pergi dari sini. Atau tidak akan segan-segan. Enyo. Docte, Sudilamant Bantu. Anak saya ini. Baik. Hentikan operasi segera. Operasi sukses. Transplantasi sumsum berhasil. Bagus. Lalu Xiaomi, denyut jantung anak satunya. Xiaomi. Xiaomi. Director Zhang. Kepala Lin, selama operasi tadi, anak satunya sudah kritis. Jika tidak segera ditangani, peluang hidupnya hanya 5%. Tangani sekarang. Cepat. Nona Su. Xiao Cheng.
Jangan terlalu dipikirkan. Fanfan ini, nanti quand kau yang menyelamatkannya, dia pasti akan membalas budimu. Kau masih punya hati nurani? Kau tega melihat anak hidup-hidup mati di depanmu? Masih berkomentar pedas. Hati nuranimu sudah mati? Apa yang kau lakukan? Nyawa Xiaomi tak berharga? Xiao Chen. Dia kakakmu. Bicara apa pada kakakmu? Di saat seperti ini, kau malah membela orang luar. Benar. Fan itu keponakanmu. Kau tak peduli keponakanmu, tapi ke anak jalanan. Yang Kopenggu, kau perhatikan setiap hari. Zhang Shen, kau mengecewakanku. Kusangka kalian keluarga, tapi kalian tak layak. Zhang Chen, cukup dengan sikap direktur. Bahkan jika dia mati, tak hanya kau, pamanmu pun akan menyelamatkan keturunan Jiang. Dia juga akan begini. Jangan bawa ayah. Hari ini, aku akan putus hubungan denganmu. 10 juta yuan sebelumnya, kuhadiahkan untukmu. Uang 10 juta ini membuatku mengerti siapa kalian sebenarnya. Aku malu punya keluarga seperti... Apa? Ulongji, kau mau putus hubungan karena pengemis itu? Dr. Lin, apakah Xiaomi masih ada peluang selamat? Asal bisa menyelamatkannya, aku rela berkorban apapun. Kami sudah berusaha maksimal. Tapi, peluang hidupnya kecil. Dr. Lin, saya mohon selamatkan Xiaomi. Asalkan Anda bisa selamatkan dia, berapapun akan saya bayar. Tuan Zhang, ini bukan masalah uang. Ada satu cara selamatkan Xiaomi. Tapi butuh keberanianmu. Ambil risiko besar. Urusan risiko, itu urusan saya. Asalkan ada secercah harapan, saya bersedia mencobanya. Satu-satunya cara saat ini adalah dengan transfusi sejumlah besar darah. Hanya kalian berdua yang memiliki golongan darah langka. Orang yang bisa mendonorkan darah. Hanya Ini tidak bisa. Ini jelas tidak bisa. Xiao Chen, bagaimana bisa kau? Demi-orang luar. Kopertarukan keluar gajang. Apa kau bercanda? Xiao Shen, yang kopikul sekarang. Adalah seluruh grup Jiang. Kota itu. Berhenti bersikap munafik. Xiaomi jadi seperti ini, gara-gara kamu. Kau tak pantas sebat keluar gajang. Xiao Chen, kakakmu melakukan ini demi kau. Jangan keras kepala lagi. Aku keras kepala? Jika kalian benar sayang padaku, kalian takkan menyerah pada Xiaomi Pacheku. Lebih penting dari nyawaku. Aku belum sempat membahagiakannya. Kalian menyeretnya ke meja operasi untuk ambil sumsum tulang. Pengemis kecil. Apa yang istimewanya? Hingga kau begitu peduli padanya. Aku tak ingin buang-buang kata dengan kalian. Kejadian hari ini membuka mataku tentang siapa kalian sebenarnya. Dr. Lin, saya siap untuk operasi. Mohon secepatnya atur operasinya. Baik. Ikut saya. Sayang. Xiaomi ini, golongan darahnya sama persis dengan Jiang Chen. Mungkinkah dia putri Jiang Chen yang hilang bertahun-tahun? Jika benar begitu, hari ini kira mengorbankan putri kandungnya di meja operasi. Kalau paman tahu ini, pasti tidak akan mengampuni kita. Suste. Permisi. Apakah ini catatan transplantasi? Sansom Tulong Xiaomi, bisakah Anda menjualnya padaku? Aku tawar 500.000. Maaf Pak, kami punya aturan, tidak boleh bocorkan info pasien. Rumah sakit ini milik keluarga Jiang. Kaloko. Tomba jadi 1 juta. Coba pikir, gajimu di sini, per bulan berapa? Dengan 1 juta ini, hidupmu akan berkecukupan. Kalau kau mengundurkan diri. Bukankah lebih baik? Xiaomi ini, kalau benar putri Jiang Chen, tindakan kita adalah pembunuhan berencana. Kita tidak bisa kabur. Lalu harus bagaimana? Kita harus main sandiwara. Menukar yang asli dengan palsu. Ganti yang asli dengan yang palsu. Nanti meskipun di depan paman bisa fokus ke Jiang Chen. Sedangkan kita bisa dapatkan semua milik Jiang Chen. Xiaomi ini akan hilang dari muka bumi. C'est la mania. Halo.
Maukah anakmu memiliki masa depan yang cerah? Apa maksud kalian? Tenang saja. Saya punya. Cek senilai 5 juta di sini, asal kalian berdua mau bekerja sama dengan, bukan hanya pengobatan untuk putrimu, tapi hidupnya juga akan makmur selamanya. Bagaimana? Nak, siapa namamu? Aku Sinsi. NAK, mulai sekarang. Namamu Xiaomi, ingat ya? Iya. Maaf Dr. Lin. Besok tidak usah masuk kerja. Direktur Jiang memecatmu. Dianggap tidak layak secara moral. Bapak Direktur Jiang, Memberi transfusi darah dalam jumlah besar akan sangat membahayakan diri sendiri. menimbulkan kerusakan serius. Jika kamu tidak sanggup melanjutkan, bisa berhenti kapan saja. NAK, ini semua selalu hingga kau begini. Percayalah, apapun yang terjadi, aku takkan membiarkan terluka lagi. Tuan Jiang, Jangan takut. Kami akan lakukan yang terbaik. Golongan darah kalian sangat cocok. Keputusan transfusi darah yang cepat. sangat tepat. Sedikit terlambat. Mungkin sudah tidak tertolong. Tenang saja. Xiaomi, aku tahu kamu bisa mendengar suaraku. Semua ini kesalahanku. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku selalu di belakangmu. Apa yang tak bisa diberikan orang, semua akan kuberi. Bapak Direktur, Anda harus hentikan pengambilan darah. detak jantung Anda sudah Turun hingga tingkat. tidak boleh. Lanjutkan. Kalau tidak, akan hentikan investasi di rumah sakit ini. Paman pasti sudah banyak menderita, karena aku tidak boleh merepotkan belia lagi. Xiaomi, kau sudah bangun. Paman, maafkan aku. Apa aku sudah merepotkanmu lagi? Tidak. Ini salahku. Seharusnya aku tak mengirimmu ke sepipiku. Beberapa hari ini, kau pasti menderita. Paman, apakah penyakit Kak Fan Fan sudah sembuh? Apa Xiaomi sudah membantu? Aku tahu aku beban. Aku akan ke panti asuhan. Tak akan lagi merepotkanmu. Jangan. Aku takkan kehilanganmu lagi. Mulai sekarang, kita tak akan terpisahkan. Paman, Mengapa paman membawaku ke sini? tentu untuk belikan Xiaomi baju yang cantik, lalu mengantarmu pulang. Paman, baju di sini pasti mahal ya? Lebih baik kita tidak usah beli. Kalau tidak pakai baju cantik, bagaimana pulang menemui kakek? Dengar kata paman ya. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Cari beberapa baju yang cocok untuknya. Tolong diproses kartunya. Paman, bajuku ini masih bisa dipakai beberapa tahun. Jangan boros-boroslah. Xiaomi, jangan gugup. Kakek suka anak yang rapi. Aku sering berharap, setelah menemukan Putri Kan, bisa membawanya ke sini, membeli gaun cantik ini. Ayo. Coba yang ini, pakai dan tunjukkan. Kalau paman suka, Xiaomi akan memakainya. Dia terlihat sangat cantik. Ini gambaran anak perempuan dalam bayanganku.
Ambil yang ini. Proses kartu. Xiaomi, aku akan mengantarmu pulang. Ayah, siapa dia? Jiang Chen. Kami sudah menemukan putri kandungmu. Cepat, temui ayahmu. Panggil ayah. 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 Jangan panggil sembarangan. Aku bukan ayahmu. Kamu sama dengan kami. Selama bertahun-tahun, kami terus mencari anak kami yang hilang. Sekarang anaknya sudah ketahuan. Berdiri tepat di hadapanmu, di dalam hatimu. Tidak ada sedikit pun getaran? Tidak mungkin. Dia bukan putriku. Putriku adalah Xiaomi. Kenapa tidak mungkin? Anak ini, masalahnya dibicarakan nanti. Ini laporan tes DNA. Sepupumu dan istrinya, baru saja ambil dari rumah sakit. Dia anak kandung. Kalian lagi, bukankah sudah putus hubungan dengan kalian? Ngapain kalian datang ke sini? Soal ini, bukan urusan kami. Kami hanya kebetulan menemukan. Kami juga kaget. Tuan Jiang, ini bukti adopsi Xinxin dari panti asuhan dulu. Di sini ada akta kelahiran Xinxin dan dokumen pendukung. Semua dokumen sudah saya periksa. Kondisi cucu perempuan saya yang hilang dulu sangat cocok. Mencari anak adalah keinginan terbesar keluarga kita. Sekarang, anaknya sudah ditemukan. Masih mau menyangkal apa? Tidak mungkin. Saya pernah donor darah untuk Xiaomi. Kelanggan darah kami sama. Xiao Chen, saat kamu donor darah itu, kakakmu khawatir kamu tertipu anak ini. Jadi saat operasi, kami tes DNA, kalian berdua. Xiaomi ini bukan anakmu. Kamu bohong. Diam. Sepupumu sudah membuktikan kebenaran. Kamu masih ngotot? Anak ada di depan mata. Tapi kamu malah baba. Anak liar pulang. Gila apa? Yurus. Bawa anak ini pergi dari sini. Berhenti. Lepaskan. Ayah, aku mohon. Jangan bawa Xiaomi. Jiang Chen, kau melakukan ini untuk membuatku marah? Dia ini baru selesai operasi. Kondisinya sembuh total. Kalau sekarang dia dibawa pergi. Jiang Chen, sekarang kau makin membuatku kecewa. Dia bukan keluarga Jiang. Tidak ada hubungan darah. Mengapa aku harus membiarkannya tinggal di sini? Kau berlutut untuk orang luar. Tak punya harga diri. Lelaki keluarga Jiang. Harga diri sangat berharga. Ini memalukan. Kau mau menghancurkan harga diri keluarga kita? Ayah, dengarkan penjelasanku. Pemenjang. Pasti sangat sakit ya. Aku tahu kau ingin melindungiku. Tapi aku tak mau kau terluka karena diriku. Kekek, tolong jangan pukul Paman Jiang. Aku sadar, tak mungkin. Putri kandung Paman Jiang. Aku cuma yatim piatu. Tak pantas punya ayah baik. Silakan perlakukan saya semau kalian. Tapi ganggu Paman Jiang. Mi, diam. Tak berhak bicara padaku. Di keluarga Jiang ini, tak ada tempat untukmu. Ayah, sudahlah. Tuan Jiang, jangan terburu-buru. Giok ini, saat mengadopsi, Xinxin dulu, ditemukan di gendongannya. Selama ini, kami selalu menjaganya baik-baik, berharap suatu hari bisa temukan ayahnya. Ini giok pusaka keluarga Jiang. Jiang Chen, kau masih punya penjelasan apa lagi? Ayah, jangan tinggalkan aku. Jangan-jangan, dia benar putriku? Atau aku salah? XIN. Kau boleh tak percaya, kata sepupumu, tapi jangan ragukan giok pusaka ini. Ini kan kau yang dulu taruh sendiri di pelukan si kecil. Giok ini bukti konkret. Sadarlah, lihat baik-baik anak kandungmu.
Aku punya. Sebuah giok. Penanggalan. Hadiah Jiang Chen untuk putrinya. Kupalsukan versi. Sama persis. Nanti bawa giok ini. Ajak Shinshin. Jiang Chen lihat giok ini. Pasti akan yakin. Shinshin. Putri kandungnya. Apa ini tak akan terlalu berisiko? Tak usah takut. Hanya begini, putri kalian bisa dapat pengobatan terbaik. Ya, Zhang Shen akan selesaikan semua masalah ini. Xin ikut kalian bertahun-tahun ini. Dia harus kembali ke keluarga Jiang. Ini takdir terbaiknya. Mengerti? Ayah, tak peduli apakah Xiaomi anak kandungku. Tapi di hati, dia sudah jadi anakku. Tak mungkin karena Xin, aku tinggalkan Xiaomi. Jadi ayah, kumohon izinkan. Xiaomi tetap di sini. Tak boleh. Chen, dengarlah. Aku tahu di hatimu masih berat. Tapi lihat dia. Pantaskah dia masuk keluarga besar Jiang? Anak ini. Anggap saja dia hanya episode kecil dalam hidupmu. Sebentar lagi kau akan lupa. Masih berani melawan. Pamamu? Benar, Chen. Diam. Paman, lepaskan aku. Beberapa hari ini sudah merepotkanmu. Jika ayah tak mau aku, Xin akan Xin. Cepat kejar. Paman sudah banyak membantuku. Sudah cukup, tak boleh kubiarkan kehilangan anak karena aku. Dia pasti sedih. Jangan pergi. Aduh. Zengsen. Aduh sakit, Xiaomi. Kenapa kau dorong Xin? Xin. Sayang, berani-beraninya kau sentuh Xin kami. Masih kecil sudah berani. Hati setan, aku akan menghajar. Berhenti. Aku yakin dia tidak sengaja. Jiang Chen, kau malah membel Anya? Dia tadi hampir saja membunuh putri kandungmu sendiri. Aku tidak mendorongnya. Paman, percayalah padaku. Lihat ulahmu ini. Gadis kecil ini berani-beraninya mengganggu keturunan keluarga Jiang. Kau diam saja? Paman Jiang, sungguh aku tidak. Aku hanya ingin membantu Paman menjaga Zengsen. Jiang Chen, kau harus lihat dengan jelas. Kau bawa pulang gadis seperti apa ini? Aduh. Anak kecil ini, lisik sekelai, demi tinggal keluarga kaya kami. Dia tega melakukan ini, K. Zengsen. Anak ini, jika dia tetap di sini, keluarga Jiang tak akan pernah tenang lagi. Chen, masih belum sadar? Dia seperti serigala. Cara licik tadi, pasti diajari. Prémont jalanan, mau simpan, bencana di rumah, dia bisa lakukan, apa saja nanti. Paman, sungguh aku tak sentuh dia. Benar-benar tidak. Anak sekecil ini, sudah bisa iri hati, dan bersaing. Besar nanti. Bisa jadi bencana. Kakap. Diam Simiwa. Tak perlu selalu menyalahkannya. Dia bukan seperti yang kalian kira. Ini semua salah kedatangan Xin membuat Xiaomi Xiaomi, jangan pukul aku. Paman sangat baik pada aku, tak boleh merepotkannya. Ini hanya memberatkan Paman. Paman, aku mau pergi. Aku benci keluarga jahat ini. Aku mau pergi. Kalau aku pergi, semua masalah akan selesai. Paman juga tidak akan bertengkar dengan kakek lagi. Xiaomi. Ini bukan salahmu. Ini semua salahku. Aku gagal melindungimu. Paman, aku mengerti. Di sini tidak ada tempat untukku. Harusnya sudah kuduga. Aku memang sejak awal anak yang tidak diinginkan. Nenek sudah tiada. Sekarang aku bisa hidup mandiri dengan baik. Paman sudah banyak membantu Xiaomi. Xiaomi sudah cukup berterima kasih. Xiaomi, kami sebenarnya bukan orang yang tak berperasaan. Asalkan mulai sekarang, jangan ada hubungan lagi dengan keluarga Jiang. Masalah hari ini, kita semua harus tutup mulut. Kami sebenarnya tidak harus menerkammu terus. Ku anak Yongbek. Mari kita saling menjaga harga diri. Benar, Xiaomi.
Kau pernah tinggal di keluarga Jiang beberapa waktu. Betapa baiknya kami padamu. Kau pasti tak... Masalah uang bukan masalah. Uang santunan tidak akan kurang sepersepun setelah pergi dari sini. Jalani hidupmu dengan baik. Xiaomi tidak butuh uang santunan. Paman Jiang sudah banyak membantu Xiaomi. Aku tidak akan mengganggu lagi. Aku pergi dulu. Xiaomi. Jangan pergi. Masih ada cara menyelesaikan ini. Aku pernah berjanji padamu. Aku tidak akan menyerah. Aku pasti tepati janjiku. Kondisi tubuhmu belum pulih total. Sekarang, mengantarmu pulang. Aku tidak tega. Paman Jiang. Kebaikan paman pada Xiaomi. Semuanya kuingat. Aku sudah selamatkan Kak Fan Fan. Sebagai balasan budi paman. Kedepannya aku tidak akan muncul lagi di hadapan. Anggaplah Xiaomi sebagai orang yang lewat saja. Xiaomi. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak pernah menganggapmu sebagai orang yang lewat. Lebih baik dia pergi, kita jadi tenang. Xiaomi. Maafkan aku. Terima kasih, Ayah. Kalian berdua. Kalian sudah bekerja keras. Ini cek senilai 10 juta. Terima kasih. Selama bertahun-tahun merawat. Kuku perempuan saya, Xingxin. Tenang saja, serahkan Xingxin pada kami. 10 juta, ini terlalu banyak. Terima kasih, kakek Jiang. Xingxin, mulai sekarang, dengarkan kakek dan ayah. Kami pergi dulu. Ayo pergi. Xiao Chen. Xingxin adalah darah daging keluarga Jiang. Penderitaan Xingxin selama ini tak boleh sia-sia. Saya memutuskan untuk memindahkan 20% saham grup sebesar 20% kepada Xingxin. Ayah, terserah ayah. Paman, ini terlalu terburu-buru. Xingxin masih kecil, memegang saham sebanyak ini bisa menarik perhatian orang jahat. Selain itu, Xingxin ini baru bergabung dengan keluarga Jiang. Biarkan dia beradaptasi dulu. Paman, lagi pula, tiba-tiba memindahkan saham sebanyak ini. Pemegang sahamlah, pasti tidak setuju. Keputusan saya sudah final, akan saya wujudkan. Tapi, Paman, jangan buang waktu. Sudah diputuskan, Jiang Chen. Antar Xingxin langsung ke perusahaan. Urus perizinan. Tunda dulu. Saya masih ada urusan penting hari ini. Kemari, Xingxin, ke sini. Xiaoli, cari informasi tentang orang tua Xingxin. Baik. Oh ya, terjanji dengan Dr. Lin. Saya harus bertemu sekarang. Director Jiang, Dr. Lin mengundurkan diri tiba-tiba. Sekarang, tak diketahui keberadaannya. APA. Nenek, mulai sekarang, rumah ini hanya ada Xiaomi sendiri. Nenek, apa nenek bahagia di surga? Xiaomi sangat merindukan nenek. Akhir-akhir ini, banyak hal terjadi padaku. Bu Shen, kok ibu datang ke sini? Xiaomi. Ibu sudah cari kamu berkali-kali, tapi kamu tidak pernah di rumah. Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Aku sedang bersama Paman Jiang selama ini. Xiaomi. Kalau ada masalah, bisa cerita ke ibu. Kamu sudah lama. Tidak masuk sekolah. Sekolah juga tidak bisa. Mangubenji keluargamu. Ibu sangat khawatir. Bulletin Guru, apa ibu ke sini untuk menagih biaya sekolah? Tolong tunggu, aku akan pelan-pelan bayar. Ibu bukan mau minta uang sekolah. Ibu hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bulletin Guru, aku mungkin tidak bisa terus bersekolah karena tidak ada biaya sekolah. Jadi kamu bersembunyi karena masalah ini ya? Xiaomi. Jangan khawatir, biaya sekolah sudah lama dibayar ayahmu. Bukan kuma beba bayar. Sekolah ke depan, yang dulu juga, sudah dilunasi semuanya. Besok langsung sekolah ya, kalau terlambat, pelajaranmu akan tertib. Bukankah kamu pernah bilang, ingin belajar giat, menjadi orang berguna? Benar kan? Paman Jiang sudah banyak membantu aku. Aku tidak boleh menggunakan uangnya. Harus kukembalikan. Bulletin Guru, bisa kembalikan uang sekolahnya? Mengembalikan? Xiaomi. Kamu mau apa?
Aku mau keluar sekolah. Mi, kenapa kamu mau keluar sekolah? Bisa cerita ke Bu Shen? Aku sudah tidak punya rumah, dan tidak punya keluarga. Nanti tidak ada yang urus aku, Sanhuo. Lalu ayahmu, bukannya dia sangat perhatian? Bagaimana bisa mengizinkanmu keluar? Maaf Bulletin Shen, itu bukan ayahku. Aku menyewanya di jalanan. Aku tak mau teman-teman tahu. Aku tidak punya ayah. Sekarang paman sudah berkumpul dengan keluarganya. Aku tak boleh mengganggunya. Bodoh kamu. Usiamu masih sangat muda. Bagaimana bisa tidak sekolah? Kamu harus rajin belajar, agar jadi pilar negara nanti. Mengerti? Bu Shen jangan khawatir. Aku akan hidup dengan baik. Kini tak ada nenek teman. Mi, apapun yang ingin kamu lakukan, Bu Shen pasti bantu. Tapi aku tak bisa lihat kamu terjerumus jalan salah. Mi, kesulitan apapun yang kamu hadapi, bisa cerita ke Bu Shen. Jangan keluar sekolah ya. Aku tidak mau membuat masalah untuk orang lain. Nenek sudah tiada. Aku benar-benar tak punya sandaran. Mi, Bu Shen tak akan menyerah padamu. Kamu tidak sendirian. Masih ada aku dan teman-teman sekelasmu. Bu Shen, aku tahu Bu Shen baik padaku. Selama ini jika bukan karena bantuanmu untuk sekolah, aku mungkin sudah menyerah. Jalan ke depan sudah kupikirkan. Aku tak mau lagi membebani siapapun. TAPI. Bu Shen, jangan bujak aku lagi. Aku sudah mantap memutuskan. Bu Shen, sudah lewat. Sebaiknya Bu Shen pulang. Mi. Director Jiang, tentang masalah Dr. Lin, kami sudah menggunakan semua sumber daya yang bisa dihubungi. Tapi tetap tidak bisa dilacak. Alasan dia tiba-tiba mengundurkan diri dulu. Sekarang semua teleponnya ditolak. Seperti menghilang begitu saja. Tidak ada petunjuk sama sekali, bahkan alasan kasar pun tidak bisa ditemukan. Benar, Direktur Jiang. Kami telah bertanya ke berbagai pihak, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Hanya tahu dulu dia saat mengundurkan diri. Sepertinya sedang emosional. Jadi setelah dia pergi, semua kontak orang lain langsung diblokir. Rumahnya juga kosong. Dia tidak mungkin bersembunyi terus. Kami menemukan dia punya rumah tua di pinggiran kota. Bagaimana kalau coba peruntungan ke sana? Siapkan aku akan ke sana sekarang. Director Jiang, tapi tadi kakek Jiang secara khusus memerintahkan agar Bapak hari ini harus transfer saham atas nama Sinsin. Masalah kecil ini tidak perlu buru-buru. Kok bisa kamu? Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Kenapa tiba-tiba kamu pergi ke tempat terpencil seperti ini? Aku menghabiskan beberapa hari dengan banyak waktu hanya untuk mencarimu. Mencariku? Mencariku untuk... Aku ada urgent perlu tanya kamu. Kamu masih punya nurani mencariku? Aku demi kamu untuk menyelidiki keberadaan putri bekerja siang malam. Kamu malah pakai keluarga John untuk menekanku. Kamu masih punya hati nurani. Sebenarnya kamu bicara apa? Aku tidak paham sama sekali. Masih pura-pura. Sekarang kamu tahu Xiaomi adalah putrimu. Kamu berani. Apa katamu? Xiaomi adalah putri kandungku. Apa katamu? Xiaomi adalah putri kandungku. Meski tidak punya bukti konkret, tapi kalian sama-sama golongan darah RH negatif. Tingkat kecocokan sumsum tulang mencapai lebih dari 90%. Saya sudah memeriksa kalian. Saya yakin, ditambah latar belakang Xiaomi, mana mungkin di dunia ini ada kebetulan sebanyak ini. Apapun tentang Xiaomi, dia putriku atau bukan, setelah bersama selama ini, aku sudah menganggapnya sebagai anak kandungku. Director John, ini urusan pribadimu, tidak ada hubungannya denganku. Silahkan pergi. Aku ingin minta bantuanmu.
Sekarang baru minta bantuan? Saat kau paksa aku mengundurkan diri, kemana rasa kemanusiaanmu? Apa maksudmu? Siapa yang memaksamu resign? Director John. Bukankah semua ini, atas perintahmu, dulu Dekan menghubungiku, untuk memecatku. Katanya aku menyelidiki, hal yang tak boleh diselidiki. Melanggar batas keluarga Jiang. Aku benar-benar tidak tahu, apa kesalahanku padamu. Tidak mungkin, aku tidak pernah menyuruh Dekan melakukan ini, jelas-jelas saja. Mungkin ada kesalahpahaman. Aku juga tidak paham. Dulu kau suruh aku mencari orang dengan golongan darahmu. Aku lakukan itu. Tak kusangka akan berakhir seperti ini. Aku tidak tahu hal ini. Lalu kenapa dulu tidak memberitahuku? Menemimu? Keluarga Jiang saat itu mengancam. Kalau aku berani bocorkan sedikit, aku takkan bisa hidup di Jiangcheng. Aku masih punya keluarga. Keluarga Jiang Bejita Kijam. Haruskah aku pertaruhkan nyawa, seluruh keluargaku? Dr. Lin. Ini Sinua Rongkana Lisik Zhangyu. Bukan saya yang memberi perintah. Tolong percaya saya. Director John, kau pura-pura tak bersalah sekarang. Masih pantaskah? Saya tak pernah mengeluarkan perintah seperti itu. Tenang saja, saya pasti akan memastikanmu bisa kembali bekerja di rumah sakit. Tapi sebelum itu, saya harap kau mau membantu saya mencari kebenaran bersama dan memberi pertanggungjawaban pada Xiaomi. Mempercayaimu? Saya sekarang sampai kehilangan pekerjaan. Bagaimana bisa percaya padamu? Apa yang kulakukan? Kau. Xiaomi sangat penting bagi saya. Saya harap kau memberitahu apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Saudaramu memang mencurigakan hari itu. Dia di rumah sakit, bersama sepasang suami istri asing, di Pejoken, sedang merencanakan sesuatu dengan mencurigakan. Ternyata memang dia, mungkin. Sejak awal dia memutuskan mengadopsi Xiaomi. Sinua ini adalah jebakannya, saya terlalu percaya padanya. Dr. Lin, tolong temani saya ke Kilyargajang. Bantu saya ungkap konspirasi ini. Segala yang kau hilangkan. Saya Jiang Chen jamin, akan dikembalikan 10 kali lipat, dan memberimu penjelasan. Berkat kalian membantu Jiang Chen menemukan anaknya sendiri. Kartu ini berisi 50 juta. Anggap saja sebagai rasa terima kasih. Paman, tak perlu sungkan seperti ini. Kita semua keluarga melihat Xiao Chen susah karena urusan anak itu sebagai kakaknya. Saya sanggup tak tega, YK. Benar. Kilyarga, sungguh lucu. Kakak, untuk mendapatkan posisi di keluarga Jiang, kau benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Menjiko Sinua orang. Xiao Chen, apa maksudmu ini? Kita sudah berbaik hati membantu mencari anakmu. Kok bicara ke kakak sendiri begini? Kakak kepar, sudah cukup aktingmu? Mau berpura-pura sampai kapan? Jiang Chen, kau keterlaluan. Masih ada keluarga di hatimu, mereka merawat anakmu. Sibuk mengurus. Sikapmu bagaimana ini, ayah? Ayah Dedepu. Semua ini rencana licik Jiang Yu. Saya. Ayah tidak mau Sin-Sin lagi. Sin-Sin selalu menanti ayah pulang. Jiang Chen, lihatlah, kau bikin anak ketakutan. Sebagai ayah, masih punya tanggung jawab? Aku bukan ayahnya. Ini juga bukan rumahnya. Hei orang tak ada hubungan darah ini, kenapa aku harus bertanggung jawab? Dia mau pergi. Silakan pergi. Ayah bicara apa? Aku anak kandung ayah. Masih kecil sudah. Ikut-utan berbohong. Besar jadi biang masalah. Ayah, maafkan aku tidak bohong. Mana mungkin aku bohong? Xin anak kandungmu. Bahkan jika kau benci kami. Jangan lebakan. Anak kecil. Saudari ipar. Anak saya pas sebenarnya Zingsen. Kau lebih tahu. Sudah cukup keributanmu, hentikan segera tindakan bodoh ini. Ayah. Zingsen bukan anakku. Hari ini ada saksi. Benar, Tuan Jiang. Sin-Sin sama sekali bukan anakmu. Anakmu bernama Xiaomi. Aku lihat sendiri, mereka berkomplot di RS. Kasus Xiaomi. Direkayasa mereka. Apa?
Zhang Yu. Pertama menyusun skema, menjadikan Dr. Lin kambing hitam. Lalu Minairu, Zingsen berpura-pura jadi. Anakku untuk ambil kentungan. Kalian pakai cara begitu hina. Masih berani bersikap arogan? Jangan asal tuduh. Kami sama sekali tidak melakukannya. Shen, ini. Kau marahi kami karena mengusir Xiaomi, tapi jangan fitnah. Kami tidak bersalah. Kalian berani sebut nama Xiaomi. Dulu kalian adopsi Xiaomi. Tapi kalian eksploitasi sumsumnya untuk obati anak sendiri. Kalian datangkan Xinxin, palsukan sebagai anakku, karena takut aku tahu. Xiaomi anak kandungku? Xiaomi lah cucu kandungku yang sebenarnya, tapi kakak sepupumu dan istrinya, mereka tunjukkan bukti waktu itu. Mereka bisa kasih bukti, karena sudah menyusun rencana. Meski harus dikeluarkan dari Qilyargajang. Golongan darah kami cocok, karena mereka memalsukan laporan medis, memalsukan laporan. Berkali-kali menipuku. Sekarang bukti sudah jelas. Apalagi alasan kalian? Ayah. Kali ini aku tidak akan diam saja. Xiaomi harus dapat keadilan. Dukan. Paman. Ini, Paman, masalah ini sebenarnya bukan seperti yang kau kira. Dengar penjelasan. Masih berani membantah? Karena kau sampai salah sangka pada cucuku. Bahkan, aku sendiri yang mengusirnya keluar. Paman. Ini Simiwa. Hanya omongan sepihak Chen. Apa lupa laporan darah? Waktu itu, golongan darah Xinxin dan Chen sangat cocok. Laporan darah ITU palsu. Sudah kuperiksa sebelum datang. Mereka kong kali kong dengan perawat. Rekaman CCTV membuktikannya. APA. Xiao Li beberapa hari selidiki orang tua kandungnya. Mirka sama, Sekelai Bukan, orang tua angkat Xinxin, Zingsen. Sebenarnya adalah anak kandung mereka sendiri. Kalian berdua penjahat. Bahkan hal ini berani dipalsukan. Paman, kumohon, berikan kami kesempatan lagi. Kami hanya... Diam. Mulai hari ini, kalian berdua dilarang melangkah ke keluarga Jiang. Hari ini juga, kita putus hubungan. Baba pergi anak ini. Sekarang juga, pergi. Paman, ini bukan seperti yang kau kira. Dengar dulu, Paman, dengar penjelasanku. Bukan begitu. Paman. Paman Zhang, kenapa Paman datang? Xiaomi. Bagaimana kabarmu? Belakangan ini? Xiaomi baik-baik saja. Paman Zhang, jangan khawatir. Xiaomi. Maaf, Paman terlambat datang. Kamu pasti menderita sendirian. Paman, Xiaomi tidak menderita. Paman tak perlu minta maaf. Lebih baik Paman temani adik Xinxin. Nanti kakek marah lagi. Xiaomi. Selama ini, kamu sendirian saja? Xiaomi sudah besar, bisa merawat diri sendiri. Lihat, Xiaomi sudah bisa masak. Juga bisa bersih-bersih rumah. Malam hari bisa. Kumpulkan botol bekas untuk dijual. Paman Jiang kenapa? Xiaomi. Maaf. Paman Zhang. Xiaomi tahu Paman baik. Tapi Xiaomi hanya beban. Tak ingin semua orang susah. Oh iya, ini baju yang Paman belikan untuk Xiaomi. Sekarang tidak perlu lagi pakai baju bagus seperti ini. Masih sangat baru. Uang ini juga Xiaomi ambil dari guru Shen untuk biaya sekolah. Tak ingin berhutang pada Paman. Baju ini Paman bawa pulang untuk adik Xinxin. Xiaomi. Ini semua salah Paman. Ikut Paman pulang yuk. Tenang saja. Paman sudah bicara dengan keluarga. TAPI, adik Xinxin tak suka Xiaomi. Kakek juga begitu. Xiaomi takut sama kakek. Kakek menunggumu di rumah. Kakek yang suruh Paman jemput.
Kamu bukan anak yang tak diinginkan. Kamu anak kandung paman. Paman, jangan bohong. Xiaomi tahu paman menghibur. Paman serius. Jangan panggil paman Jiang lagi. Panggil ayah. Ayah takkan tinggalkanmu. Benarkah? Xiaomi akhirnya punya ayah sendiri. Xiaomi. Pulang dengan ayah. Ibu Wang. Ingat ya. Makanan Xiaomi ke depan harus disiapkan khusus. Dia baru saja operasi, kondisinya belum pulih total. Perhatikan gizi seimbang. Selain itu, beritahu sopir. Pagi dan sore, khusus antar jemput Xiaomi. Siap, Direktur Jiang. Director Jiang. Ayah. Xiaomi. Kenapa kamu ke sini? Ayah belum makan malam. Xiaomi masak untuk ayah. Terima kasih, Xiaomi. TAPI. Nanti, jangan masuk dapur lagi ya. Kan ada asisten rumah tangga? Nanti tanganmu terluka. Ayah sedih. Oh ya. Pisak. Ayah ajak ke taman bermain. Bagaimana? Benarkah? Tentu saja benar. Kedepannya, ayah akan temani Xiaomi tiap hari.